warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhatimah dengan NIM 240111101. Di video ini saya akan membahas tentang produser pipeline menggunakan aplikasi CPO Simulator. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian pipeline, 2. Pembuatan program sederhana, 3. Menjelaskan kode warna, 4. Menganalisis data hard. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan tentang pipeline terlebih dahulu. Pipeline adalah alur kerja atau rangkaian proses yang disusun secara bertahap, di mana setiap tahap saling terhubung dan hasil dari satu tahap menjadi input bagi tahap berikutnya sehingga pekerja dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan cepat. Selanjutnya masuk ke compile. Pada bagian ini kita akan melihat proses penulisan dan persiapan kompilasi program menggunakan CPO OC Simulator. Pertama, perhatikan area sebelah kiri yang berwarna kuning. Ini adalah bagian program source, yaitu tempat kita menulis kode program. Selanjutnya kita tuliskan kode berikut. Pada baris pertama, kita menuliskan program EX1. Perintah ini digunakan untuk memberi nama program, yaitu EX1, sekaligus menandai awal program. Selanjutnya, kita membuat sebuah perulangan menggunakan perintah for n sama dengan 1 to 20. Artinya, program akan menjalankan instruksi di dalam loop sebanyak 20 kali, dimulai dari nilai 1 hingga 20. Di dalam perulangan tersebut terdapat perintah P sama dengan P strip 1. Instruksi ini berfungsi untuk mengurangi nilai variabel P sebanyak 1 setiap kali perulangan dijalankan. Kemudian, perintah next digunakan untuk menandai akhir dari satu iterasi perulangan. Setelah perintah ini, program akan kembali ke baris for sampai kondisi perulangan terpenuhi. Setelah perulangan selesai dijalankan sebanyak 20 kali, program akan mencapai perintah N. Perintah ini menandai bahwa seluruh program proses telah selesai. Sekarang kita beralih ke bagian kanan layar, yaitu program code output. Pada tahap ini, bagian tersebut masih kosong karena program belum dikompilasi. Untuk mengubah source kode menjadi instruksi CPO, langkah berikutnya adalah menekan tombol komplain yang berada di bagian bawah. Setelah proses kompilasi dilakukan, hasil berubah instruksi CPO, kode biner, serta alamat memori akan ditampilkan pada bagian output ini. Selain itu, proses kompilasi juga akan ditampilkan pada panel player progress di bagian bawah yang berfungsi untuk menampilkan status atau pesan kesalahan jika ada. Selama proses kompilasi berlangsung, statusnya akan ditampilkan pada bagian compiler progress yang berada tepat di atas panel compiler.
Jika proses kompilasi berhasil, maka tidak akan muncul pesan error dan hasil kompilasi akan ditampilkan pada bagian program kode output di sebelah kanan layar. Hasil tersebut berupa daftar alamat memori instruksi CPU serta kode biner yang akan dijalankan oleh CPU simulator. Namun, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan program, maka pesan error akan muncul pada bagian compiler progress dan program tidak akan dikompilasi. Setelah proses komplain selesai dan tidak ditemukan kesalahan, program siap untuk dimuat ke dalam memori CPU dengan menekan tombol load and memory. Atau langsung dijalankan menggunakan tombol run. Dengan demikian, proses komplain berfungsi sebagai penghubung antara bahasa program tingkat tinggi yang kita tulis dengan instruksi mesin yang dapat dipahami oleh CPU. Setelah proses kompilasi selesai dan program berhasil dimuat ke dalam memori, langkah berikutnya adalah menjalankan program. Pertama, perhatikan bagian base address di panel program. Pada tahap ini, kita menghilangkan tanda centang pada base address. Tujuan dari menghilangkan centang basis address adalah agar program dijalankan menggunakan alamat memori depot yang telah ditentukan oleh sistem. Setelah base address tidak dicentang, langkah selanjutnya adalah menekan tombol run. Saat tombol run ditekan, CPU simulator akan mulai mengeksekusi instruksi satu per satu sesuai dengan urutan yang tersimpan di dalam memori. Untuk melihat bagaimana instruksi-instruksi tersebut diproses di dalam CPU, kita dapat menampilkan visualisasi pipeline. Caranya adalah dengan menekan tombol Show Pipeline. Setelah tombol Show Pipeline ditekan, akan muncul jendela Instruction Pipeline yang menampilkan proses eksekusi setiap instruksi dalam beberapa tahap. Tahapan pipeline yang ditampilkan meliputi fetch, decode, read operate, execute, dan write result. Setiap warna pada tampilan pipeline menunjukkan tahapan yang berfungsi sehingga kita dapat melihat bagaimana instruksi berjalan secara bertahap di dalam CPU. Dari tahapan ini, kita juga dapat mengamati apakah terjadi pipeline busy, data head, atau control head selama eksekusi program. Dengan demikian, fitur Show Pipeline sangat membantu untuk memahami cara kerja CPU dalam mengeksekusi instruksi secara beraturan dan bertahap. Berikut ada sedikit penjelasan. Statistik clock 836, inch code 166, CPI 5.04, SF 99. Color code. Pitch berfungsi untuk mengambil instruksi. Decode berfungsi untuk menerjemahkan instruksi. Read operan berfungsi untuk membaca data atau register. Execute berfungsi untuk menjalankan perintah. Write result berfungsi untuk menyimpan hasil eksekusi memori serta bottle berwarna ungu untuk mengatasi dependensi data. Biasanya program ini terjadi
pada instruksi ALT untuk memastikan semua proses sebelumnya benar-benar selesai. Pada tahap ini, kita melakukan reset program terlebih dahulu untuk memastikan seluruh proses eksekusi dimulai dari kondisi awal. Dengan menekan tombol reset, nilai program counter, isi register, serta status pipeline dikembalikan ke keadaan semula. Setelah proses reset selesai, kita kembali membuka menu Show Pipeline. Pada jendela Instruction Pipeline, perhatikan bagian kontrol di bawah. Di sini terdapat opsi No Instruction Pipeline. Opsi ini sebelumnya aktif, sehingga pipeline tidak digunakan. Selanjutnya, kita menghilangkan tanda centang pada No Instruction Pipeline, yang berarti kita mengaktifkan kembali mekanisme pipeline. Setelah pipeline diaktifkan, langkah berikutnya adalah menekan tombol run kembali. Saat tombol run ditekan, CPU akan mengeksekusi program dari awal menggunakan pipeline. Perbedaan langsung dapat dilihat pada tampilan pipeline, di mana beberapa instruksi berjalan secara bersamaan pada tahap yang berbeda. Warna-warna yang muncul menunjukkan tahapan fetch, decode, read, operate, execute, dan wait reset. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya pipeline bosi data heart serta control heart yang muncul selama proses eksekusi ulang. Informasi ini ditampilkan secara rinci pada bagian statistik seperti jumlah clock, nilai CPI, dan jumlah heart yang terjadi. Dengan menjalankan ulang program menggunakan pipeline aktif, kita dapat membandingkan performa CPU secara dan sesudah pipeline digunakan. Kesimpulannya, proses reset dan eksekusi ulang dengan pipeline aktif bertujuan untuk menganalisis pengaruh pipeline terhadap kinerja dan efisiensi eksekusi instruksi. Selanjutnya kita jelaskan sedikit statistik. Clock 318, Encode 166, CPI 1.92, SF 2.6, Busitex 300, Data Heart 62, Control Heart 21, Enc 21. Demikian penjelasan praktik yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.